Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Otomatiskan bos yang tidak berguna keluar dari pekerjaannya. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Aku adalah seorang analis data dan pelaporan, melakukan semua laporan ad hoc untuk perusahaan. Bosku, kami akan memanggilnya Carrie, adalah orang yang tidak berguna. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang selalu terlambat, pulang lebih awal, dan mengambil cuti dalam waktu singkat. Satu-satunya hal berharga yang Kenny lakukan adalah semua laporan reguler, yaitu penjualan, pendapatan, dan lain-lain. Kami curiga Carrie lolos begitu saja karena dia berselingkuh dengan bosnya. Kami akan memanggilnya Stewart. CEO kami adalah orang yang cukup baik. CEO akan mencari cara untuk memotong biaya dan akan membayar bonus reguler untuk inisiatif penghematan biaya terbaik. Carrie sangat iri mengirimkan ide dan mendorong kami semua untuk mengotomatiskan tugas kami sehingga dia bisa mencoba dan mengambil kredit untuk dirinya sendiri. Pada salah satu hari libur Carrie, yang kebetulan Stewart sedang sakit juga, CEO sangat membutuhkan laporan penjualan yang dikerjakan bosku. Aku bilang aku akan mengeceknya dan melihat apakah aku bisa menyelesaikannya. Biasanya Carrie menghabiskan 2-3 hari mengerjakan laporan penjualan setiap minggu, tetapi CEO menginginkannya sore itu. Pemeriksaan cepat terhadap data menunjukkan itu akan dengan mudah diotomisasi. Jadi aku membuka skrip yang diperlukan dan menyerahkannya kepada CEO yang sangat terkesan. Aku tidak hanya menyelesaikannya dalam beberapa jam, tetapi juga bisa diperbarui setiap kali dia membutuhkannya. Dia bertanya apakah aku juga bisa mengerjakan laporan pendapatan, churn, dan beberapa laporan lainnya. Sore itu aku mengotomatiskan semua yang dikerjakan Carrie. Baik Carrie dan Stewart kembali keesokan harinya, tetapi segera dipanggil ke kantor CEO sebelum diskors dan dipulangkan. Ternyata CEO tahu mereka berselingkuh, dan setiap saat mereka sakit atau terlambat atau harus pulang lebih awal adalah agar mereka bisa menyelinap dan berhubungan seks. Dia tidak melakukan apa-apa karena betapa pentingnya laporan-laporan ini. Sekarang, laporan ini dikerjakan secara otomatis. CEO bisa membuat Stewart dan Carrie diskors, dan kemudian dipecat karena pelanggaran berat sepanjang waktu mereka selama ini. Aku juga mendapat bonus bagus dari itu. Cerita kedua. Pagar membuat tetangga yang baik. Ini adalah cerita dahulu kala. Orang tuaku tinggal di sebuah rumah di mana tetangga memiliki hak akses melintasi kebun belakang orang tuaku untuk sampai ke rumah mereka. Standar Inggris. Mereka adalah tetangga yang menyebalkan. Mereka akan membiarkan cucu-cucu mereka berlarian di sekitar kebun kami dan membuang sampah mereka. Mereka juga akan keluar dan berdiri di taman kami, sementara orang tuaku mengadakan barbeque keluarga dan menatap kami. Orang tuaku tidak bisa berbuat banyak, karena mereka berhak berada di sana. Orang tuaku muak dengan ini, dan juga tetangga berjalan melintasi hamparan bunga dan membiarkan gerbang terbuka. Jadi ketika petani yang memiliki tanah di sekitar rumah orang tuaku menawarkan untuk menjual sekitar 1/4 hektar, orang tuaku langsung mengambil kesempatan. Bayangkan, jalan asli ke gerbang belakang tetangga sebelum penjualan. Tetangga akan berjalan menyusuri jalan setapak di samping rumah orang tuaku, melintasi halaman, di mana mereka bisa melihat ke dapur kami, dan berjalan ke gerbang mereka yang terletak di perbatasan antara dua rumah kami, sekitar setengah jalan ke atas taman. Orang tuaku membeli tanah dan mendirikan 2 pagar setinggi 7 kaki di sekeliling tanah. Jarak pagar sekitar 4 kaki, pintu masuk sekitar 30 inci dari gerbang asli. Dan ketika kalian berjalan di sepanjang jalan baru, itu mengarah langsung ke gerbang belakang tetangga. Pada dasarnya mereka memiliki jalan mereka sendiri dan tidak perlu memasuki kebun kami. Para tetangga tidak menyukai ini karena itu berarti mereka harus berjalan lebih jauh untuk sampai ke gerbang belakang mereka. Orang tuaku mengingatkan mereka kalau orang tuaku telah memenuhi kewajiban hukum untuk memberi tetangga akses melintasi tanah mereka ke kebun belakang rumah tetangga. Itu tidak mengatakan dimanapun itu harus menjadi rute terpendek. Tetangga mengancam tindakan hukum tetapi tidak menindaklanjutinya. Petani menjual sisa tanahnya kepada pengembang. Tetangga menghubungi pengembang untuk menanyakan apakah mereka dapat membuat pintu keluar sendiri ke tanah pengembang di ujung kebun mereka, sehingga mereka tidak harus menggunakan jalan kami. Pengembang setuju, karena kawasan itu akan dijadikan jalur. Mereka menyombongkan diri kepada ayahku kalau mereka tidak membutuhkan jalan kami lagi, dan mengolok ayahku membuang-buang uangnya untuk itu. Jadi ayahku mengunci pintu gerbang untuk memastikan privasi karena mereka tidak lagi membutuhkannya. Ketika fondasi untuk bangunan pertama naik, tetangga mengeluh kepada dewan dan perusahaan kalau mereka terlalu dekat 2 meter dan harus dipindahkan. Keributan itu membuat pengembang mengeluarkan banyak uang tambahan sehingga pengembang mengirim surat ke semua tetangga yang memberitahu mereka kalau jalan tidak akan lagi membentang di sepanjang bagian belakang kebun kami,
karena sekarang akan digunakan sebagai garasi untuk mengimbangi biaya pengerjaan ulang fondasi. Pengembang membangun blok garasi tepat di belakang taman tetangga. Para tetangga sekarang memiliki gerbang di bagian bawah taman yang mengarah ke dinding beton yang jelek. Tetangga itu kemudian harus bergandeng tangan untuk meminta ayahku dengan sopan untuk melepas kunci sehingga tetangga bisa mulai menggunakan jalan itu lagi. Ayahku setuju. Tetangga hanya tinggal beberapa tahun lagi, karena tampaknya menantu mereka memiliki rumah itu. Dan ketika menantu mereka menceraikan putrinya, dia menjual rumah itu dan mengusir tetanggaku. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.